I said till death do us part, I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love her. Then I know I can love her more than anyone else. Kita percaya Tuhan yang akan menyatukan mereka. Mereka akan terus berjalan bersama dengan Untuk kebaikan-Mu sepanjang
sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kitab Yohanes 2 dimulai daripada ayatnya yang pertama. Dikatakan di sana pada mulanya Yohanes kedua ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2 atau 3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil pria laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang tadi kita baca cerita tentang Tuhan Yesus melakukan mujizat di tengah-tengah pesta perkawinan. Dan perikop yang tadi kita baca diakhiri dengan kalimat, dengan demikian Tuhan Yesus telah menyatakan kemuliaannya untuk pertama kalinya kepada murid-muridnya, dan mereka percaya. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, dia bisa pilih lakukan mujizat apa saja. Dan untuk pertama kali menyatakan kemuliaannya, dia bisa lakukan apa saja. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa menyatakan kemuliaannya dengan membangkitkan orang mati. Dia bisa menyatakan kemuliaannya dengan berbagai macam hal. Tetapi dia memilih untuk menyatakan kemuliaannya pertama kali di depan semua orang dan di depan hadapan murid-muridnya. Dia nyatakan kemuliaannya dengan melakukan mujizat di tengah-tengah pesta pernikahan. Nah, dikatakan bahwa di dalam pesta pernikahan itu di kota Kana terjadi kekurangan anggur. Nah, anggur merupakan sesuatu yang sangat penting di tengah-tengah pesta pernikahan Yahudi. Kota Kana pada zaman Yesus itu penduduknya hanya sekitar 800 orang. Sehingga kota itu bukan kota yang besar. Kota itu merupakan kota yang kecil. Dan anggur di tengah-tengah pesta pernikahan itu sangat penting, karena anggur itu melambangkan sukacita, anggur itu melambangkan berkat, anggur itu juga melambangkan kelimpahan. Jadi kalau di tengah-tengah pesta pernikahan tiba-tiba kehabisan anggur, itu merupakan tanda yang kurang baik, saudara. Dan kalau itu terjadi di sebuah pesta yang diadakan di sebuah kota yang kecil, saudara tahu kota yang kecil berita akan menyebar kemana-mana. Dan oleh sebab itu, di tengah-tengah pesta itu ketika terjadi kejadian di mana anggurnya habis, dan di mana sebetulnya tidak boleh kehabisan anggur karena itu merupakan pertanda yang buruk, maka dikatakan ibu Yesus datang kepada Yesus dan minta kepada Yesus untuk melakukan mujizat. Dan seperti yang tadi kita baca, Tuhan Yesus melakukan mujizat, merubah air menjadi anggur, sehingga pesta itu bisa berjalan penuh dengan sukacita dan berkat itu mengalir. Saya mau katakan kepada Grace dan juga kepada Erlen, tidak ada satu pernikahan pun di dunia ini yang sempurna. Tidak ada. Setiap pernikahan itu pasti ada kekurangannya. Mungkin berbeda-beda kekurangannya, tetapi setiap pernikahan itu selalu ada kekurangan. Bahkan pernikahan Kristen sekalipun, yang mungkin mempelai laki-lakinya adalah hamba Tuhan, sudah melayani, mempelai perempuannya juga sudah melayani, tetap bisa terjadi kekurangan.
Tetapi yang saya mau katakan begini, dari cerita yang tadi kita baca, kita bisa mengambil 3 pelajaran di situ. Yang pertama, meskipun pernikahan kita banyak kekurangannya mungkin, tetapi ketika ada Yesus di tengah-tengahnya, Dia sanggup melakukan mujizat untuk menutupi segala kekurangan itu. Ketika Tuhan Yesus mau melakukan mujizat merubah air menjadi anggur itu, Dia mencari bejana. Dia mencari suatu wadah. Dan ketika dia lihat sekeliling dia yang ada di dalam ruangan itu, dia nggak mencari aci, dia nggak mencari botol yang indah, dia nggak mencari satu bejana yang mulia. Dia lihat tempayan pembasuhan kaki. Tempayan pembasuhan kaki itu merupakan perabotan yang bukan yang mulia, karena dipakai untuk cuci kaki sebetulnya. Bukan perabotan yang mahal juga, bukan perabotan yang indah, hanya perabotan biasa, sederhana, tapi ada di situ. Dan ketika Tuhan Yesus lihat itu, Dia katakan kepada para pelayan, isi 2-3 piring, diisi. Setelah diisi, air itu berubah menjadi anggur dan diminta untuk dibawa kepada pemimpin pesta. Anggur yang tadinya habis, kebahagiaan yang tadinya habis, itu bisa berlanjut karena Tuhan lakukan mujizat di dalam tempayan. Saya mau katakan begini kepada Ellen dan juga Chris, bahwa Tuhan sanggup memakai hal-hal yang sederhana di dalam pernikahan kalian untuk menyatakan kemuliaan. Tuhan sanggup untuk memakai hal-hal yang mungkin sangat sederhana untuk membawa kebahagiaan di dalam pernikahan kalian, untuk membuat pernikahan kalian itu bersinar, untuk membuat pernikahan kalian itu penuh dengan kemuliaan, untuk membawa berkat-berkat yang besar di dalam kehidupan kalian. Oleh sebab itu, hal kedua yang saya mau sampaikan kepada Ellen dan juga kepada Grace adalah selalu ucapkan syukur kepada Tuhan tentang hal-hal sederhana yang ada di dalam hidup kalian. Jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, pernikahan kita dengan pernikahan orang lain, atau istri kita atau suami kita dengan istri atau suami orang lain. Karena seringkali di dalam tengah-tengah pernikahan, seringkali yang terjadi seperti itu. Suami kadang-kadang mengatakan kepada istrinya, kamu kenapa nggak bisa sih seperti istrinya si Anu? Kerja dong. Kamu bisanya cuma shopping aja. Seringkali kita banding-bandingkan. Lalu istri berkata kepada suami, kamu kok nggak bisa seperti dia? Lihat dia berhasil, mobilnya ganti terus, tiap bulan ganti mobil, tiap bulan ganti mobil. Kita kok nggak bisa? Jangan banding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Karena Tuhan sanggup bekerja dalam kehidupan pernikahan kalian dengan cara yang unik untuk memberkati kalian dengan cara yang unik. Kebahagiaan itu tidak selalu didapati ketika kita melihat orang bahagia lalu diterapkan dalam hidup kita, belum tentu itu juga akan bahagia. Orang punya mobil banyak, lalu kemudian kita juga pengen punya mobil banyak. Kita pikir kalau kita punya mobil banyak kita bahagia. Belum tentu. Orang punya tabungan banyak, kita juga pengen punya tabungan banyak. Tapi belum tentu tabungan itu ternyata buat kita bahagia. Bisa. Malam-malam gak bisa tidur karena mikirin terus. Ini sekarang dolar makin lama makin tinggi, gimana nih? Makin lama makin susah. Tabungan rupiah semua lagi. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan yang lain. Satu kali ada seorang dosen yang sudah pensiun. Dosen ini tadinya merupakan dosen yang favorit di salah satu universitas. Jadi beberapa anak-anak yang sudah lulus, mereka sekarang terhubung di media sosial, medsos. Mereka mau bikin reuni. Nah, di dalam reuni itu mereka mengundang si dosen tua ini untuk datang dalam reuni itu. Ada banyak orang masuk dalam pernikahan, pikiran mereka begini.
Saya mau mendapatkan ketika mereka mencari pasangan hidup, saya mau mendapatkan pasangan hidup yang bisa membuat saya utuh. Seorang pasangan hidup yang membuat saya tuh rasanya jadi lengkap. Karena selama ini mungkin ada rasa kekosongan di dalam hati saya, dan saya pengen mencari pasangan yang buat saya itu rasanya utuh. Tidak salah sih, cuma tidak 100% benar. Karena kalau kita masuk dalam pernikahan dengan berpikir bahwa pasangan kita yang akan menutupi segala kelemahan kita, akan menutupi segala kekosongan yang ada dalam hidup kita, pasangan kita yang akan membuat kita utuh, maka kita telah menempatkan tanggung jawab kepada dia untuk dia membuat kita utuh. Sehingga ketika di dalam pernikahan ternyata kita masih merasakan kekosongan dalam hati kita, ada masih rasa tidak puas dalam hati kita akan tuntut pasangan kita. Oh, kamu seharusnya melengkapi aku dong. Kamu harusnya melengkapi aku dong. Tapi kalau kalian masuk dalam pernikahan dengan pola pikir, oh, aku masuk pernikahan bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk memberikan sesuatu. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itu beda. Ketika kalian lihat kekurangan pada pasangan kalian, kalian akan tutupi itu. Gak diekspos keluar jadikan omongan orang. Dan ini penting, karena kasih itu bukan mengambil, kasih itu bukan menerima, tapi kasih itu memberi. Biarlah pernikahan kalian ini dibangun di atas fondasi kasih yang benar, supaya semakin hari semakin indah, semakin indah. Saya akan tutup ini. Banyak orang tuh masuk dalam pernikahan, mereka berpikir bahwa pernikahan itu seperti sebuah kotak dan isinya banyak hadiah di dalamnya. Ada hadiah keintiman, ada keromantikan, ada kasih, persahabatan, dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada Helen dan kepada Grace bahwa kotak pernikahan itu justru bukan kotak yang penuh dengan hadiah, bukan kotak yang penuh dengan keintiman, dengan persahabatan. Bukan. Kotak itu kotak kosong sebetulnya. Apa yang kalian mau taruh di situ, kalian taruh. Kalau kalian menginginkan pernikahan kalian penuh dengan keintiman, kalian harus taruh keintiman itu di dalam kotak itu. Sebab kalau kalian gak taruh keintiman di dalam kotak itu, kotaknya kosong. Sehingga ketika kalian menginginkan keintiman, gak ada yang bisa diambil dari kotak itu. Kalau kalian ingin di dalam pernikahan kalian ada persahabatan antara suami dengan istri, kalian harus taruh persahabatan itu di dalam kotak itu. Masing-masing, suami taruh, istri taruh. Gak bisa terjadi dengan tiba-tiba. Kalau kalian ingin punya pernikahan yang romantis, ya kalian harus taruh. Harus. Supaya apa? Supaya ketika kalian ingin, kalian bisa ambil. Sebab kalau enggak, kalian enggak bisa ambil. Atau kalau kalian naruhnya terlalu dikit, ngambilnya terlalu banyak, terjadi defisit di situ. Enggak bisa. Pernikahan akan memerlukan pengorbanan dari kalian. Kalian harus berkorban, taruh. Mau pernikahannya indah, harus kerja keras. Romantis, harus kerja keras. Ada persahabatan, harus kerja keras. Harus ada yang ditaruh di dalam kotak itu. Aaron dan juga Grace masuk dalam pernikahan, kalian harus bisa mengampuni ketika kalian dilukai. Masuk dalam pernikahan harus bisa melayani pasangan kita meskipun kita capek. Suami pulang mungkin dia perlu dilayani makanan,
Istri juga perlu dilayani, suami capek layani. Grace dan juga Erwan masuk dalam pernikahan harus siap menabur kasih, meskipun rasanya berbeda marah di sini. Kasih. Masuk dalam pernikahan siap untuk mendengar, meskipun udah ngantuk-ngantuk. Masuk dalam pernikahan memberi dan berkorban, meskipun sakit. Amin. Dan ini doa saya untuk kalian. Ini doa saya untuk Grace. Saya berdoa pernikahan kalian diberkati oleh Tuhan, penuh dengan kemuliaan. Kita pejamkan mata kita. Biar kiranya Tuhan pada hari ini juga, sebentar kami akan masuk ketika kedua mempelai akan menyampaikan janji nikah mereka kepada satu dengan yang lain. Biarlah ketika mereka mengucapkan itu lahir dari hati mereka. Dan sungguh-sungguh Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menjadi saksi yang memberkati pernikahan ini. Aku berdoa, mulai hari ini ketika nanti mereka diberkati, mereka bukan lagi dua, tapi mereka sudah menjadi satu di dalam Tuhan. Dan aku berdoa, biar nama Tuhan selalu dipermuliakan, selalu ditinggikan di tengah-tengah pernikahan mereka. Terima kasih Allah. Aku berdoa saat ini Kau tuntun proses pemberkatan pernikahan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa bersama-sama. Kita katakan amin. Bahwa satu Tuhan menerima Engkau, Grace Makaria Unggul, menjadi istri yang sah dan satu-satunya dari saat ini sampai seterusnya. Saya berjanji akan mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, setia, bijaksana, dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup rukun dan damai di sepanjang hidupnya. Saya Grace Makaria Unggul berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara semua, bahwa seturut kehendak Tuhan, saya menerima Engkau, Erwan Purwoso, sebagai suami yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan, dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, mengasihi, menjadi penolong yang setia, dan senantiasa berharap kepada Tuhan, dan selalu hidup rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Amin. Kenakan pada jari manis tangan kanan dari Grace. Bapa di surga, pada hari ini tanggal 8 September tahun 2018, hamba-hambamu telah mengucapkan janji nikah mereka di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, orang tua, keluarga dan kerabat yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu aku berdoa saat ini, biarlah kiranya Engkau sendiri yang menumpangkan tangan-Mu atas mereka, dan Engkau sendiri yang memberkati pernikahan dan rumah tangga mereka. Biarlah mulai hari ini mereka bukan lagi dua, tetapi mereka sudah menjadi satu. Biarlah mereka mulai hari ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Engkau buat berhasil. Aku berdoa biar di rumah tangga mereka dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan orang-orang jahat yang mencoba untuk mengganggu, itu dihalau oleh Tuhan. Sebab Engkau yang memagari kehidupan mereka menjadi tembok berapi atas hidup mereka. Aku berdoa Tuhan,
Setiap pelayanan yang dikerjakan oleh mereka, Engkau buat berhasil. Pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan mereka, Engkau buat berhasil. Pintu-pintu kemustahilan Engkau bukakan. Dan aku berdoa, biar Kau berkati juga keturunan mereka, buah kandungan mereka. Aku berkati mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa ada atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi mereka berdua. Dan sekarang sebagai pasangan suami istri yang baru diberkati, maka Ellen akan memberikan ciuman pertama sebagai suami kepada istrinya. Silakan. Father, I said till death do us part. I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love him. Then I know I can love him more than anyone else. And bring him in your presence today. Make him what you want him to be. I pray to hear his heart. I pray he'll love you more. I pray to strengthen and serve him. We'll bring you glory today. I pray. Lord, help me love her as you love the church, your bride. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang Kau berikan kepada saya. Sekarang Ellen meminta Tuhan seluruh penghormatan agar supaya dalam pernikahan sama enak. Oh, terima kasih sudah menerima Tuhan sebagai bagian keluarga yang berbahagia. Terima kasih kami minta doa restu dari Bapamu supaya bisa menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk setiap minta doa restu. Mama cuma mau pesan sama kalian, apapun yang terjadi dalam pernikahan kalian, setiap keputusan yang akan kalian ambil, masalah apapun itu,
tetap tinggal tenang dalam Tuhan, maka kalian akan tidak salah dalam mengambil istri. Makanya Lukas 23. Itu saja bersama.